ingin duduk diam di kaki-Mu Tuhan. Kami ingin mendengar firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu. Pakai lidah mulut hamba-Mu saat ini menjadi saluran berkat firman-Mu, supaya firman-Mu terus menguatkan kami, meneguhkan kami. Apa yang harus kami lakukan menjelang menantikan kedatangan-Mu untuk menjemput kami, umat-umat-Mu yang Kau kasihi. Berkati seluruh umat-Mu juga saat ini yang ada di tempat ini. Jadikan kami menjadi murid yang baik, untuk mampu mendengar, mengerti, memahami, terutama untuk melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mematahkan segala kekuatan-kekuatan sejak pekerjaan iblis apapun yang ada. Kami hancurkan kuasa-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Kami mau duduk diam di kaki-Mu Tuhan saat ini. Roh Kudus, Kau menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang siap mendengar firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam. Ya, mari kita agak santai dulu, ya kan, supaya mendengar firman Tuhan juga jadi santai dan bisa kita menikmatinya. Ada puji Tuhan saudaraku. Semua diberkati sepanjang minggu ini. Amin. Semua dalam keadaan sehat. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Maria bagi kalau itu pandang kiri kanannya, berikan senyum yang terbaik, ya kan? Karena orang diberkati harus mampu memberikan senyumnya, ya kan? Haleluya. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan kalau kita setiap minggu bisa beribadah, memuji muliakan nama Tuhan. Beberapa gereja juga ini sudah memulai kegiatan mereka untuk beribadah. Ya, puji Tuhan, kita terus berdoa supaya kondisi semakin baik dan virus yang ada saat ini melanda dunia, Indonesia juga segera menghilang, dan itu tidak berkembang lagi, sehingga kita tidak merasa takut lagi, tidak merasa cemas, ya, melakukan aktivitas kita, sehingga kita mulai berpikir biasa. Kalau hari-hari ini mungkin Bapak Ibu jangan mau keluar aja, mana masker, ya kan itu. Mau keluar aja, mana hand sanitizer, gitu. Karena ada sekarang, bahwa setiap kalau mau pergi kemana-mana katanya kan, ya harus disiapkan mulai dari masker, ya kan, cuci tangan. Jadi orang-orang kerja di tasnya sudah harus dilengkapi semua, gitu kan. Bukan makanan yang dipikirkan, tetapi bagaimana perlengkapan ini dibawa supaya aman dan terhindar dengan itu dari virus yang ada. Dan semua itu baik untuk menjaga kesehatan kita, dan memang seharusnya dengan itu anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup dalam Tuhan harus lebih baik daripada dunia ini. Mari kita belajar siang hari ini bagaimana juga Alkitab mengajarkan kita supaya kita menjadi hidup di dalam hidup yang baru. Ya, bukan hidup di dalam hidup yang lama. Kita ini harus hidup dalam hidup yang baru. Kalau sekarang ada new normal, ya kan? Ya. Dan juga dikatakan nanti mau zaman yang baru, dunia yang baru. Tetapi anak-anak Tuhan, setelah kita menerima Kristus di dalam hidup kita dan kita memberi diri untuk dibaptis, kita dikatakan menjadi hidup yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa artinya? Bahwa setiap anak-anak Tuhan harus memiliki pola hidup yang baru, sifat yang baru, cara hidup yang baru sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita belajar siang hari ini, supaya bukan hanya karena virus ini semua menjadi kehidupan menjadi baru, tetapi sebelumnya juga Alkitab sudah mengajarkan kita, membawa kita untuk hidup menjadi manusia baru. Kita buka dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 1 sampai yang ke-4.
Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama beberapa ayat dengan suara yang kuat. Bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitabnya bisa dibaca, bagi yang membawa bisa dilihat. Tapi saya sebagai gembala tetap menyarankan kepada kita tempat ini, seluruh jemaat harus punya Alkitab secara pribadi. Amin. Amin. Datang ke gereja bawa Alkitabnya, walaupun mungkin punya HP, tetapi saya kembali mengingatkan sebagai gembala tempat ini, jangan sampai kita lalai, harus punya Alkitab yang manual. Saya katakan kembali ya kepada kita semua, harus punya Alkitab yang seperti ini. Jangan begitu yakin dengan Alkitab yang elektronik, yang memang bagus, tetapi yang lebih bagus setiap kita semua membawa Alkitab yang, karena suatu saat siapa tahu pas kita ibadah aplikasinya dihapus. Bisa kan dihapuskan? Karena yang punya itu adalah orang itu. Jadi karena sekarang juga kita dengar di Minang, ya kan, itu aplikasi Alkitab bahasa Minang akan dihapus karena mereka gubernurnya juga ribut, tidak mau mereka punya Alkitab bahasa Minang elektronik, mau dihapus. Bisa dihapus karena ini pekerjaan, sudah bisa aplikasinya dibuat. Jadi suatu saat siapa tahu kita pada saat ibadah kayak gini, ada orang yang ini di sana, tuh dihapus semua. Oh tuh, Alkitab, gitu kan? Tetapi kalau ini janganlah, tidak akan bisa dihapus. Tapi ada suatu saat juga kata firman Tuhan, yang ini juga isinya bisa hilang. Ini firman Tuhan bukan? Orang akan mencari untuk mendapatkan ini, tidak ketemu. Justru itu diajak setiap kita anak Tuhan rajin-rajin mulai hari ini membaca Alkitabnya, supaya ada yang ingat di kepala, walaupun hanya sedikit. Dan itu Yud, manusia surgawi, situ ada bukunya buat dia. Itu dia tidak punya Alkitab ini karena di Cina dia tidak bisa melihat, tapi bisa dia ingat dan hafal setiap hari. Karena dia yakin suatu saat kalau saya tangkap Alkitab saya diambil, saya sudah menghafalnya dan mengingatnya. Jadi makanya ketika dia ditangkap Alkitabnya diambil dibakar, dia sudah mengingat. Dikatakan perjanjian baru hampir seluruhnya dekat di kepalanya karena dia hafal. Karena setiap hari dia baca. Ketika Alkitabnya diambil, dia tidak takut. Saya yakin, percaya Bapak Ibu ada tempat ini, kalau tidak membaca Alkitab, saya mau tes dulu. Jangan itu. Jemaat, coba satu orang yang ingat ayat firman Tuhan tanpa perlu kita coba tunjukkan. Satu ayat saja. Yang ingat. Dosa pelayan dulu, ya kan? Nanti baru pelayan. Kalau pelayan nanti 5 ayat saya bilang. Coba. Ayat jemaat, ayat 7 tangan. Yang ingat satu ayat firman Tuhan, apa buka Alkitabnya? Ada? Haleluya. Ada? Ya, coba. Dari mana? Haleluya. Ini mantap. Ini modal paling utama, ya kan? Karena mulai dari sekolah minggu beliau sudah itu. Kejadian 1 pada mulanya Allah ciptakan langit dan bumi, tanpa buka Alkitab pasti bisa. Ya puji Tuhan masih ada satu ayat. Yang lain tadi tidak ada, ya kan? Ini yang saya katakan kepada kita hari-hari ini. Mari setiap kita, ya kan, perlu rajin membaca dan mengingat, karena firman Tuhan berkata, "Kurenungkan firman-Mu siang dan malam." Yosua juga berkata, dengan kita melakukan firman dan bertindak hati-hati dan melakukannya dengan baik dan benar, perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Jadi Bapak Ibu Saudara sama kemarin terlihat renungkan satu firman Tuhan. Bagaimana merenungkannya kalau kamu tidak pernah membacanya? Jadi hari ini saya terus mengajak kepada kita sebagai jemaat Tuhan pada tempat ini, mari kita latih terus diri kita pelan-pelan untuk menjadi satu pribadi yang luar biasa, hidup yang berubah. Amin. Jangan kalau masih kita ingat terus sekarang ini. Jadi ini saya bersyukur ya. Gak apa-apa, saya yang agak cerita ini. Amin. Karena saya baru berdoa seminggu ini, saya akan membawa firman Tuhan dengan ceritanya, supaya mungkin agak lebih dulu, karena sudah lama kita ada ini kan. Kita bersyukur mungkin corona ini ada. Dengan demikian merubah pola hidup setiap manusia. Bahkan juga secara Kristen kita dilatih hari-hari ini
supaya lebih memperhatikan hidup kita. Ayo kita buka kita dulu. Tadi nanti lama juga jadinya. Roma 6 ayat 1 sampai 4. Ayo kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Maka saya berikan dulu hidup yang baru. Firman Tuhan tadi berkata, kita yang dulunya hidup di dalam dosa, kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus lalu kematiannya. Dengan itu kita akan dibaptiskan dan dikuburkan sebagaimana Kristus juga mati. Setelah itu dikatakan kita dari hari itu kita menjadi manusia baru. Manusia baru. Mari katakan kiri kanannya, kita adalah manusia baru. Kita adalah manusia baru. Manusia baru berarti tidak sama dengan hidup kita yang lama. Tapi secara jasmani tidak berubah, ya kan? Tidak ada kadang manusia baru menjadi keluar dari air waktu dibaptis, ada yang tiba-tiba berubah, yang rambut keriting tetap keriting, yakinlah akan berubah menjadi rambut lurus, kan? Yang kulit hitam juga telah pasti. Tetapi yang dimaksud manusia baru, hidupnya menjadi hidup yang baru di dalam Kristus. Hidupnya sudah beralih dari dunia menjadi rohani, sesuai dengan standar firman Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Karena katakan hidup kita yang lama telah dikuburkan, dan dosa-dosa kita dan seluruh karakter kita, sifat-sifat kita yang tidak baik sebelum mengenal Tuhan telah dikuburkan saat kita dibaptis, dan setelah kita keluar dikatakan kita menjadi manusia yang baru. Berarti manusia yang baru berbeda dengan manusia lama, walaupun masih itu orang yang perlu diperhatikan. Tetap orangnya masih itu, tetap sama, tetapi di dalamnya ada perubahan. Tentu itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ini perlu kita memperhatikan bersama-sama. Apakah memang hidup kita hari-hari ini sudah hidup yang baru atau masih hidup yang lama? Supaya jangan bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen, sudah lama kita menerima Kristus, setiap minggu kita ibadah, tetapi hidup kita bukan manusia baru, tetap hidup yang lama. Sifat kita, cara kita, karakter kita, jalan kita masih yang lama. Ini yang Tuhan mau hari-hari ini, supaya kita perhatikan hidup kita tetap menjadi hidup yang baru. Apa yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya kita menjadi manusia yang baru. Sifat-sifat apa atau apa yang harus kita kerjakan. Alkitab mengajarkan, kita buka di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kalau kita sudah dikatakan manusia baru, berarti Alkitab juga mengajar kita demikian. Roma 12 ayat 2 berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Manusia yang baru dikatakan harus mampu membedakan mana yang kehendak Allah, yang baik dan berkenan kepadanya. Karena di dalam kita sudah ada roh Allah. Pada saat kita dibaptis dikatakan, sama seperti Yesus waktu keluar dari air, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya roh Allah ada beserta dia saat itu.
Demikian juga kita semua, pada saat kita memberikan hidup kita, percaya kepada Kristus dan menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita, dan sebagai bukti pertobatan dikatakan memberi diri kita dibaptis sebagai tanda bahwa saat itu kita menyerahkan hidup kita dan dosa-dosa kita dikuburkan bersama dengan Kristus. Kita sudah menjadi manusia baru, dan saat itu dikatakan ada Roh Allah di dalam hidup kita. Maka dikatakan dalam Roma 12 ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sebelum kita menerima Kristus, kita belum mengerti kehendak Allah karena kita belum tahu dan belum ada Roh Allah dalam hidup kita, sehingga hidup kita sepenuhnya melakukan seluruh kehendak kita, keinginan kita, apa yang baik menurut pola pikir kita dan cara kita yang selama ini, mungkin melalui didikan orang tua, melalui pengetahuan yang kita tahu, itulah yang kita lakukan. Amin. Makanya kalau orang Batak hidupnya banyak dibarengi dengan seluruh budak-budak atau nasihat-nasihat dari orang Batak. Opung mulai jadi nabolu, kan? Ay songonondo ba, nabolu doktor na tua-tua na jole ko songonondo. Karena itulah yang melekat di dalam otaknya, dan itulah yang masih diingat karena belum ada firman Tuhan yang membaharui hidupnya. Tetapi kalau kita sudah menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, yang lama bernama kata ada Roh Allah yang menuntun kita. Roh Allah akan bekerja dalam hidup kita untuk membawa kita, menuntun kita mana yang menjadi kehendak Allah. Itu yang harus kita kerjakan. Amin. Itulah manusia baru. Bukan orang yang baru, tapi firman itu membuat kita menjadi baru dalam hidup kita. Jangan sudah dibaptis tapi hidup dan seperti yang lama. Masih tetap polanya pola yang lama. Masih percaya kepada roh nenek moyang. Masih percaya kepada perdukunan roh-roh yang lain. Itu orang yang bertobat. Belum ada Roh Allah dalam kehidupannya. Saya mau katakan hari tegas kepada kita semua. Kalau ingin kita hidup benar di hadapan Tuhan, tinggalkan seluruh kehidupan yang lalu. Amin. Dan tidak mau ada jemaat di tempat ini juga. Percuma kau datang beribadah ke tempat ini kalau hidupmu tidak berubah. Amin. Saya harus tegas sebagai jemaat. Ngapain tiap minggu datang, tapi hidupnya tidak berubah. Ya kan? Kerinduan kita di kerinduan Tuhan semua. Yesus sampai datang dari surga, turun ke dalam dunia ini, menebus kita, menyelamatkan kita, supaya kita orang yang berubah. Karena tanpa perubahan itu, katakan kita tidak berkenan kepada Allah. Kematian Kristus sia-sia bagi kita kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan. Jadi harus ditata pelan-pelan. Amin. Halo. Dari itu jemaat-jemaat kita tahu ini jemaat yang dahsyat yang luar biasa. Haleluya. Jangan seperti luar sana. Dari itu jemaat kita dapat ini walaupun hidup kita sederhana, walaupun kita seorang petani, tetapi di dalamnya ada Roh Allah yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Itu yang perlu kita rindukan. Maka dikatakan yang pertama Tuhan rindukan kepada kita manusia baru, dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ini pesan yang pertama. Sama dulu dengan Pak Tommy. Saya tak apa bersama Pak Tommy ya. Dulu Pak Tommy ini katakan, sebelum dia sungguh-sungguh dia pernah berdukun kemana-mana. Ada apa-apa katakan sama jemaat ini, kan? Berdukun kemana-mana, punya ilmu tahan ini ya. Tetapi ketika kemarin dia mau menjadi manusia baru di dalam Tuhan, dia tidak mau hidupnya seperti hidup yang lama. Dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, meninggalkan semuanya itu. Itulah manusia baru. Dan sekarang mungkin kalau dia dulu bilang, oh aku tahan dulu Pak, parah. Kalau sekarang, tidak usah teman duri-duri aja, itu sudah luka dia. Karena apa? Itu manusia baru. Karena yang menjadi pertahanan kita, yang menjadi perlindungan kita, hanya Yesus sendiri, hanya kuasa Allah sendiri. Jangan pula ada yang seperti berguru ke sana, berguru kemari, dan Tuhan pula. Tapi kalau dulunya tidak apa-apa. Amin. Dan kalau sekarang tidak seperti itu. Saya juga pernah dulu waktu masih muda, waktu saya main saya STM salah dulu. Karena ingin saya berjanji gini, tamat saya akan merantau ke Jakarta.
memang saya mati lampu. Tapi sebelum berangkat, ya kan namanya dengan harus mempersiapkan diri dulu kan, karena kita belum manusia baru, manusia lama, ya kan. Pola pikir kita orang tua yang akan, oh kalau kau nanti emang berangkat supaya orang begini, supaya ini, kalau kau udah cari kerjaan harus begini ini. Siapa tahu ada orang jauh dan nakal. Jadi saya mulai berguru lah, dan tahan supaya tahan di apa namanya parah. Bayangkan saya punya abang guru, orang Nias kan orang Nias. Orang Nias itu kan banyak yang muda. Nah, tahan ini nggak pernah untuk pelet perempuan. Ya kan begitu kuat orang itu. Bawa saya ke abang guru saya supaya dilatih untuk tahan di parah. Ada mantra-mantranya yang mau dibaca. Setelah itu dia harus masuk ke dalam air, berenang dalam air, membaca mantranya tenggelam. Nanti ketika mulai kulit kita berbentuk kaca, itu mantranya sudah jadi. Saya mau apa diri baca? Ya jadi sudah membuat juga. Baca. Ada iya, tidak betul ini. Kenapa? Tidak masuk di hati. Karena memang orang tua bilang, tapi dalam hatiku karena dari kecil pernah bercita-cita waktu SD, waktu ditanya guru sekolah, mau tamat. Karena sebenarnya kan SD itu kan apanya berubah-ubah kan gitu, apa yang di waktu itu. Kaspen, nanti kalau sudah tamat cerita mau jadi apa? Mau jadi pendeta bu? Apalah angin dari mana kan itu? Oh datang ngomong kayak gitu jadi pendeta. Setelah itu SMP berubah lagi. Mau jadi polisi lah, mau jadi inilah banyak lah. Oh mau jadi tentara lah dengan itu. Berubah-ubah karena waktu itu seperti waktu dites untuk mantra-mantra ini tidak pernah jadi, tidak bisa kulitnya air yang di dalam, karena supaya jadi katanya air yang di lengket di tubuh kita itu harus berubah bentuk seperti kaca. Itu berarti perlindungannya sudah sempurna. Tidak tahu mungkin itu atau tidak? Itu katanya. Itu adalah manusia lama yang belum mengenal Kristus. Tetapi sesudah kita menerima Kristus, katakan semua yang lama sudah berlalu. Amin. Lupakan semua itu. Memang kita semua punya pengalaman masa lalu, sama seperti Paulus juga berkata setelah dia mengenal Kristus, yang lama dan tinggalkan. Bahkan dikatakan maaf, kasar katakan uang dan kotoran atau sampah, bukan kebanggaan. Mulai hari ini saya mengajak kita semua, apa masa lalu kita, anggaplah itu sampah yang jijik yang perlu ini. Supaya kita bisa maju ke depan, supaya kita bisa mengerti kehendak Allah. Kalau pikiran kita sampai hari ini kita mengatakan anak Tuhan, masih kita ingat-ingat, masih kita tanamkan pola-pola yang lama, kita tidak akan bisa berubah. Karena iblis akan terus mengejar kita. Iblis akan terus datang walaupun belum bisa menangkap kita, karena firman Tuhan berkata begini. Iblis seperti singa yang mengaum, mengelilingi kita, yang siap menerkam kapan saja kita lemah. Amin. Makanya orang tua walaupun sudah bertobat, dikatakan sudah dibaptis, hati-hati. Kalau tegas hari ini berkata, ada firman Tuhan juga berkata, kalau rumah sudah dibersihkan, ya, nanti ayatnya cak sendiri ya, iblis akan keluar, tapi sekali-sekali dia datang, cimbai, oh rumah yang lama gimana, oh bersih juga, tidak ada firman di dalamnya, kan? Masih seperti dulu. Padahal pergi dia, ayo bro, ada rumah sana mantap, kan? Dibawa lagi dulu, kan? Dibawa perampok lagi, dibawa tukang sakit hati, dibawa lagi ke dukun. Ayo masuk. Jadi 7, firman Tuhan berkata menjadi 7 setan. Masuk ke dalam hidup kita lagi. Kita diporak-porandakan. Kenapa? Karena rumah itu bersih. Kenapa? Tidak ada isinya firman Tuhan. Makanya kita jangan kau menjadi serupa dengan dunia ini, berubah. Itu Bapak Ibu Saudara kasih nama Tuhan. Siang hari ini, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan. Kalau Bapak dan Ibu yakin kau sudah menjadi ciptaan baru dalam Tuhan, perhatikan hidupmu hari ini. Kenapa?
ya kan? Karena keinginan daging atau dunia ini berlawanan dengan keinginan roh. Justru itu mengatakan jangan serupa, karena tidak boleh disamakan, tidak boleh satu kedudukan, tidak boleh kau datang ke gereja ini, kau bawa keinginan dagingmu, kau bawa juga keinginan roh. Keinginan roh harus tinggalkan, dan supaya kau fokus kepada keinginan daripada Tuhan. Coba kita lihat Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Apa orangnya? Kenapa Tuhan tidak mau kita? Kita berubah dari itu. Apa di dalam dunia? Apa dalam hidup kita yang lama? Katakan begini, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau Bapak Ibu tujuannya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk bisa sampai kepada kerajaan Allah, dikatakan harus meninggalkan sifat dunia. Dikatakan di sini banyak dulu. Kalau kita mengingat mungkin masa hidup kita, saya juga kalau mulai melihat berbagai begitu, kok mengerti ya hidup kita yang lama itu, aduh, dan hawa nafsu, keinginan segala macam, sakit hati, iri hati, mulai tersinggung. Masih ada mulai tersinggung di sini? Halo? Halo, coba Tuhan, dan lagi kan? Berarti sudah ada. Masih ada penyembah berhala? Masih ada? Halo? Aman? Aman. Aku berarti sudah. Nah. Apalagi kita kali ini? Coba dulu ini Belanda 19. Apa yang coba kita cek, kadang-kadang kita lupa-lupa ya. Ini firman Tuhan yang hari ini sedang mengingatkan kita. Coba. Percabulan. Jadi percabulan ini jangan langsung pikir, oh langsung selingkuh, dah, yang itu, oh udah selingkuh di sini kan, dah, orang setia dari Tuhan. Manusia cabul atau pemikirannya juga. Makanya firman Tuhan juga berkata tentang berzina, ya kan itu. Bukan sesudah melakukannya. Kalau kau memandang seorang wanita dan menginginkannya dalam hatimu, dan itu kamu sudah berzina. Artinya dimulai daripada pemikiran yang jahat. Percabulan itu dimulai daripada pemikiran yang buruk. Bertobat karena Allah sudah dekat. Amin. Percabulan, kecemaran, cemar hidupnya. Justru corona sekarang mengatur kita tidak cemar, supaya mulai disiplin. Itu Tuhan juga, ya kan? Teratur mulai hidup orang, bersih. Itu. Jangan kalau kita keluar dari mana-mana, keluar sampai di rumah cuci tangannya. Hidup baru juga seperti itu. Kalau kita sudah melakukan aktivitas bertemu dengan orang, ingat apakah ada dosa tadi yang melakukan, cuci. Amin. Jangan kalau untuk virus cepat kan kau cuci tanganmu, kan itu. Tapi untuk dosa yang kau lakukan setiap hari, tak pernah ingat untuk membersihkannya. Bagaimana membersihkannya? Datang kau kepada Tuhan, akui kesalahanmu. Makanya firman Tuhan berkata, bukan kurang panjang tanganku, tangan Tuhan untuk menolong, tetapi yang menjadi pemisah adalah perbuatan dosa dan pelanggaranmu. Mau berteriak-teriak berdoa, mau terus mau menangis cukup kembali. Kalau masih ada dosa, Tuhan tidak akan berkenan. Karena maksud cemar. Jadi setiap hari ingat kalau itu mencuci tangan. Kalau itu tangan ingat juga cuci hatimu. Amin. Jangan seperti tetangga kita sebelah rumah, penting mau sholat cuci tangan juga, tapi hatinya busuk. Itu udah benar kan itu. Ya kan? Kita sudah lihat sekarang, kalau mau bikin mana-mana sampai di rumah, ya, bahkan di gereja juga sudah disiapkan cuci tangan kan. Artinya jangan sampai tangan kita tercemar oleh virus yang membuat kita bisa sakit. Tetapi yang paling berbahaya, kalau kau tercemar
Sekarang tidak apa-apa ya, keras ya. Benar? Ya betul ya? Kalian harus keras. Saya kembali. Karena kalau domba-dombanya tersesat dan domba-dombanya tidak sampai kepada tujuannya, gembalanya juga bertanya. Justru itu Bapak Ibu saya harus mengerti. Hawa nafsu, nafsu rakus. Siapa? Dalam Alkitab yang sampai menjual harta surganya karena hawa nafsunya. Ada yang ingat? Halo? Esau. Apa maksudnya? Karena keinginan kita tidak menghargai Tuhan. Karena keinginan kita tidak menghargai hadirat Tuhan. Lebih perlu dunia ini. Esau itu. Ya untuk apa Tuhan kesulungan? Kita lagi mati. Apa-apa Tuhan, tinggal berikan kaca. Hanya memikirkan hidup dunia sementara. Firman Tuhan berkata, jaga dan pelihara hidupmu. Jangan sampai keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita itu hilang karena hawa nafsu kita, keinginan kita. Hawa nafsu. Apalagi penyembahan berhala sih sangat tinggi. Saya perlu ingatkan kepada kita semua, dosa yang paling besar adalah penyembahan berhala. Kenapa? Penyembahan berhala menandakan orang tidak percaya ke Tuhan, karena lebih percaya kepada roh-roh yang ada di luar daripada Tuhan. Kalau dosa mencuri itu karena kadang kita lupa firman Tuhan. Karena membunuh orang kadang karena terpaksa dan terdesak. Tetapi kalau penyembah berhala itu timbul dari hati, artinya bahwa kita tidak percaya lagi pada Tuhan dan lebih mempercayai apa yang kita sembahkan itu untuk bisa menolong kita. Inilah dosa yang membuat bangsa Israel keluarkan dari hadirat Tuhan. Kalau mereka sampai ke Kanaan, kenapa Tuhan biarkan orang Median dan juga orang Kanaan tinggal di sana? Untuk menguji mereka apakah mereka lebih taat kepada Allah atau lebih mengikuti kepada Allah ilah lain yang ada di sana. Tuhan izinkan tinggal di sini, jangan tumpah semua, biarkan ada orang di situ, orang Kanaan. Dan